Pico Union Los Angeles, sekelompok remaja imigran Meksiko menghadapi tantangan berat. Mereka mendapati diri mereka terpinggirkan, tidak hanya oleh masyarakat arus utama, tetapi juga oleh geng-geng Hispanik yang sudah mapan seperti Clanton 14, yang menolak keanggotaan mereka karena latar belakang etnis. Merasa terisolasi dan tanpa perlindungan, kelompok pemuda ini memutuskan untuk membentuk identitas mereka sendiri. Mereka memilih nama 18th Street atau Barrio 18, terinspirasi dari lokasi geografis mereka di sekitar 18th Street dan Union Avenue. Berbeda dengan geng lain pada masa itu, Barrio 18 membuka pintu bagi anggota dari berbagai latar belakang etnis, termasuk mereka yang berasal dari Amerika Tengah dan kelompok minoritas lainnya. Pendekatan inklusif ini memungkinkan mereka tumbuh pesat dan memperluas pengaruhnya melampaui batas-batas tradisional. Namun pertumbuhan ini juga membawa tantangan baru, termasuk konflik dengan geng-geng lain dan perhatian dari penegak hukum. Meskipun demikian, semangat persaudaraan dan solidaritas yang menjadi dasar pendirian Barrio 18 terus mengakar kuat di antara anggotanya, membentuk fondasi bagi evolusi mereka di tahun-tahun berikutnya. Seiring waktu, Barrio 18 berkembang menjadi salah satu geng jalanan terbesar di Los Angeles. Mereka dikenal karena struktur organisasi yang longgar namun efektif, memungkinkan berbagai klikas atau subkelompok untuk beroperasi secara semi-otonom di berbagai wilayah. Setiap klika memiliki pemimpin dan hierarki internalnya sendiri, tetapi semua tetap berafiliasi dengan identitas dan nilai-nilai inti Barrio 18. Fleksibilitas ini memungkinkan geng untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan tekanan eksternal. Selain itu, keterbukaan mereka terhadap berbagai latar belakang etnis membuat mereka mampu merekrut anggota dalam jumlah yang besar, memperkuat dominasi mereka di berbagai wilayah. Namun, ekspansi ini juga menarik perhatian lebih dari penegak hukum dan memicu persaingan dengan geng-geng lain, terutama yang merasa terancam oleh pertumbuhan pesat Barrio 18. Konflik-konflik ini seringkali berujung pada bentrokan berdarah, baik dari jalanan maupun di dalam penjara, menambah reputasi mereka sebagai salah satu geng paling berbahaya di kawasan tersebut. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, kebijakan imigrasi Amerika Serikat mengalami perubahan signifikan. Banyak anggota geng termasuk dari Barrio 18 yang ditangkap dan kemudian dideportasi ke negara asal mereka di Amerika Tengah, seperti El Salvador, Guatemala, dan Honduras. Alih-alih menghentikan aktivitas kriminal mereka, deportasi massal ini justru memfasilitasi penyebaran pengaruh Barrio 18 ke seluruh wilayah Amerika Tengah. Di negara-negara tersebut, mereka menemukan lahan subur untuk memperluas jaringan dan merekrut anggota baru. Seringkali di tengah situasi sosial dan ekonomi yang tidak stabil, kehadiran mereka di Amerika Tengah membawa dinamika baru dalam landscape kriminal di wilayah tersebut, dengan peningkatan tajam dalam aktivitas geng dan kekerasan terkait. Selain itu, hubungan transnasional antara anggota di Amerika Serikat dan Amerika Tengah memperkuat jaringan mereka, memungkinkan koordinasi dalam berbagai kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, pemerasan, dan perdagangan manusia. Penyebaran ini juga mempersulit upaya penegakan hukum, karena operasi mereka kini melintasi batas-batas negara dan melibatkan berbagai yurisdiksi. Transformasi Barrio 18 dari geng lokal di Los Angeles menjadi organisasi kriminal transnasional mencerminkan kemampuan adaptasi dan evolusi mereka dalam menghadapi berbagai tekanan. Meskipun berawal sebagai kelompok kecil yang mencari perlindungan dan identitas, mereka berhasil memanfaatkan peluang dan tantangan untuk tumbuh menjadi kekuatan dominan di dunia kriminal. Barrio 18 atau dikenal sebagai 18th Street Gang telah berkembang menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional yang paling menonjol. Aktivitas kriminal mereka sangat beragam dan mencakup berbagai bentuk kejahatan yang terorganisir. Salah satu sumber pendapatan utama Barrio adalah perdagangan narkoba. Mereka terlibat dalam distribusi berbagai jenis narkotika, mulai dari marijuana hingga kokain dan metamfetamin. Jaringan distribusi mereka meluas dari Amerika Serikat hingga ke negara-negara Amerika Tengah, memanfaatkan rute-rute penyelundupan yang telah mereka kuasai. Selain itu, pemerasan merupakan praktik umum yang dilakukan oleh geng ini.
Mereka memaksa bisnis lokal dan individu untuk membayar uang perlindungan dengan ancaman kekerasan atau bahkan kematian jika tidak mematuhi tuntutan mereka. Kejahatan kekerasan lainnya yang sering dilakukan oleh Barrio termasuk perampokan bersenjata, penculikan, dan juga pembunuhan. Kekerasan ini tidak hanya ditujukan kepada saingan atau individu yang menolak bekerja sama, tetapi juga seringkali menjadi alat untuk menegakkan disiplin internal dan menunjukkan dominasi mereka di wilayah tertentu. Selain itu, mereka terlibat dalam perdagangan senjata ilegal, menyediakan persenjataan bagi anggota mereka sendiri maupun menjualnya ke kelompok kriminal lainnya. Aktivitas kriminal lainnya meliputi perdagangan manusia dan prostitusi paksa. Mereka mengeksploitasi individu, terutama perempuan dan anak-anak, untuk keuntungan finansial, seringkali dengan menggunakan ancaman dan kekerasan untuk memaksa kepatuhan. Selain itu, mereka terlibat dalam penipuan, seperti pemalsuan dokumen dan pencurian identitas yang digunakan untuk mendukung operasi ilegal mereka dan menghindari deteksi oleh penegak hukum. Struktur organisasi Barrio bersifat fleksibel dan terdesentralisasi, memungkinkan mereka untuk beroperasi secara efektif di berbagai wilayah. Organisasi ini terdiri dari beberapa tingkatan kepemimpinan dan keanggotaan. Di puncak hierarki terdapat para pemimpin yang dikenal sebagai palebreros. Banyak dari mereka yang menjalankan operasi geng dari dalam penjara, mengoordinasikan aktivitas kriminal melalui jaringan komunikasi yang rumit. Meskipun berada di balik jeruji, pengaruh mereka tetap kuat dan keputusan strategis utama seringkali berasal dari mereka. Di bawah palebreros terdapat homies yang memimpin unit-unit operasional yang lebih kecil, sering disebut sebagai klikas. Setiap klika beroperasi di wilayah tertentu dan memiliki otonomi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, meskipun tetap tunduk pada arahan dari palebreros. Anggota-anggota di tingkat ini bertanggung jawab untuk mengawasi operasi lokal, termasuk rekrutmen anggota baru dan pengelolaan sumber daya. Anggota biasa atau soldados merupakan tulang punggung dari geng ini. Mereka yang menjalankan perintah, terlibat langsung dalam berbagai aktivitas kriminal, dan memastikan dominasi geng di wilayah mereka. Soldados seringkali direkrut dari kalangan remaja dan pemuda yang rentan, yang mencari perlindungan atau merasa tertarik dengan gaya hidup yang ditawarkan oleh geng. Selain itu, terdapat individu yang dikenal sebagai kolaboradores. Mereka bukan anggota resmi, tetapi berperan sebagai pendukung dalam berbagai kapasitas, seperti menyediakan informasi, menyembunyikan senjata, atau membantu dalam logistik lainnya. Kolaboradores ini seringkali beroperasi di bawah radar, tetapi kontribusi mereka penting bagi kelancaran operasi geng. Struktur yang terdesentralisasi ini memungkinkan Barrio untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi, seperti tekanan dari penegak hukum atau persaingan dengan geng lain. Setiap klika dapat menyesuaikan strategi dan operasinya sesuai dengan kondisi lokal, sementara tetap mempertahankan kesetiaan dan koneksi dengan struktur organisasi yang lebih luas. Selain itu, fleksibilitas dalam struktur ini memudahkan ekspansi ke wilayah baru. Ketika anggota berpindah ke kota atau negara lain, mereka dapat membentuk klika baru yang beroperasi secara semi-otonom, tetapi tetap terhubung dengan jaringan Barrio secara keseluruhan. Hal ini telah memungkinkan geng ini untuk menyebar ke berbagai negara dan mempertahankan kehadiran yang kuat di banyak komunitas. Namun, struktur yang terdesentralisasi ini juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya kontrol terpusat yang ketat dapat menyebabkan perbedaan dalam cara operasional antar klika dan kadang-kadang menimbulkan konflik internal. Selain itu, otonomi yang diberikan kepada pemimpin lokal dapat mengakibatkan variasi dalam penegakan aturan dan disiplin yang dapat mempengaruhi kohesi keseluruhan organisasi. Secara keseluruhan, kombinasi antara berbagai aktivitas kriminal dan struktur organisasi yang adaptif telah menjadikan Barrio sebagai salah satu geng paling berpengaruh dan menentang bagi penegak hukum di Amerika dan sekitarnya. Sejak awal kemunculannya, Barrio telah terlibat dalam persaingan sengit dengan berbagai geng lain, terutama dengan Mara Salvatrucha yang lebih dikenal sebagai MS-13. Perseteruan antara kedua geng ini telah menjadi salah satu konflik kriminal paling berdarah di Amerika Tengah dan Amerika Serikat. Pada dekade 1980-an, baik Barrio 18 maupun MS-13 berakar di Los Angeles, California. Kedua geng ini awalnya dibentuk oleh komunitas imigran yang mencari perlindungan dan identitas di tengah lingkungan yang keras. Namun persaingan untuk mendapatkan dominasi wilayah, anggota,
dan sumber daya segera memicu permusuhan di antara mereka. Insiden-insiden kekerasan kecil berkembang menjadi bentrokan besar yang melibatkan senjata api dan menyebabkan banyak korban jiwa. Setelah deportasi massal anggota geng dari Amerika Serikat ke negara-negara asal mereka di Amerika Tengah seperti El Salvador, Guatemala, dan Honduras, konflik antara Barrio Actin dan MS-13 semakin intensif. Kedua geng ini berjuang untuk menguasai wilayah-wilayah strategis yang penting untuk operasi ilegal mereka, seperti perdagangan narkoba dan pemerasan. Pertempuran untuk dominasi ini seringkali melibatkan kekerasan ekstrim, termasuk pembunuhan brutal, penculikan, dan penyiksaan. Masyarakat sipil sering menjadi korban tak langsung dari konflik ini, hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Menyadari dampak destruktif dari konflik ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk meredakan ketegangan antara Barrio Actin dan MS-13. Salah satu inisiatif paling menonjol adalah gencatan senjata yang dimediasi oleh pemerintah El Salvador pada tahun 2012. Dalam perjanjian ini, kedua geng sepakat untuk menghentikan kekerasan sebagai imbalan atas kondisi penjara yang lebih baik dan juga program reintegrasi sosial. Selama periode gencatan senjata ini, tingkat pembunuhan di El Salvador menurun drastis, menunjukkan potensi positif dari dialog dan negosiasi. Namun, perjanjian ini akhirnya runtuh pada tahun 2014 dan kekerasan kembali meningkat. Di Amerika Serikat, khususnya di kota-kota dengan populasi Latino yang signifikan seperti Los Angeles, konflik antara Barrio Actin dan MS-13 juga sangat terasa. Persaingan untuk menguasai wilayah dan pasar ilegal telah menyebabkan serangkaian pembunuhan, penembakan, dan serangan lainnya. Penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kekerasan ini, mengingat sifat terorganisir dan tersembunyi dari operasi kedua geng tersebut. Selain itu, intimidasi terhadap komunitas lokal seringkali menghambat upaya penegakan hukum, karena banyak yang takut untuk melaporkan kejahatan atau bekerja sama dengan pihak berwenang. Konflik antara Barrio Actin dan geng lain, terutama MS-13, telah memiliki dampak yang mendalam terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi. Tingkat kekerasan yang tinggi telah menyebabkan krisis kemanusiaan dengan ribuan orang tewas, terluka, ataupun dipaksa mengungsi di rumah mereka. Selain itu, ekonomi lokal seringkali terpukul akibat pemerasan, pencurian, dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh aktivitas geng. Bisnis kecil dan pedagang kaki lima menjadi sasaran utama pemerasan, yang mengakibatkan banyak dari mereka terpaksa menutup usaha mereka. Ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap otoritas juga meningkat, menghambat pembangunan sosial dan ekonomi. Perjalanan panjang Barrio Actin, dari awal pembentukannya di Los Angeles hingga penyebarannya ke berbagai negara, khususnya di Amerika Tengah, menunjukkan kompleksitas dan dampak mendalam dari keberadaan geng ini. Aktivitas kriminal yang meluas, struktur organisasi yang adaptif, serta konflik berkepanjangan dengan geng saingan seperti MS-13 telah menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah-wilayah terdampak. Pada akhirnya, meskipun tantangan yang dihadapi sangat kompleks, kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, program rehabilitasi yang efektif, dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dapat memberikan harapan bagi masa depan yang lebih aman dan damai, bebas dari bayang-bayang kekerasan geng tersebut.